Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Kami dari kelompok 29, kuliah kerja lapang 2020, jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Sebelumnya, saya memperkenalkan diri, nama saya Risa Rabadanti, NPM 17142111017, dan di sebelah kanan saya, Nama saya Pujiarti Sofania Sagala, NPM 17541310003. dan di sebelah kiri saya. Nama saya Prey di Batu Mampang, NPM 1754131025. Di sini kami akan menjelaskan tentang pemasaran lada yang telah menerapkan sistem smart farming dan pertanian presisi. Smart farming atau pertanian cerdas merupakan konsep manajemen pertanian dengan memanfaatkan teknologi modern untuk meningkatkan kuantitas maupun kualitas dari produk pertanian. Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya tinggal di pedesaan dan bermata pencaharian sebagai petani. Hal tersebut menjadikan sektor pertanian menjadi salah satu sektor penting yang harus dikembangkan. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan nasional, perlu dilakukan pengolahan untuk menangani produk pertanian yang kebanyakan bersifat mudah rusak. Hal tersebut dapat dilakukan dengan penerapan teknologi pertanian berbasis teknologi modern seperti yang sudah banyak diterapkan di negara pertanian lainnya. Penerapan teknologi ini disebut dengan pertanian 4.0 atau yang lebih sering dikenal dengan istilah smart farming. Istilah smart farming persis seperti istilah smart city. Smart farming atau pertanian pintar adalah metode pertanian cerdas berbasis teknologi. Contohnya platform yang disambungkan dengan perangkat teknologi seperti tablet atau handphone dalam pengumpulan informasi pertanian. Dengan demikian bisa didapatkan data yang lebih terukur seperti data apa saja yang dibutuhkan tanaman untuk mencapai hasil produksi yang optimal, atau apa yang harus dilakukan petani. Berikut adalah beberapa contoh penerapan smart farming. Yang pertama, prediksi hasil panen dengan meletakkan sensor Internet of Things di lahan pertanian. Hal ini akan memudahkan petani dalam mengumpulkan data dan juga akan meningkatkan akurasi data, misalnya status hara tanah, kelembapan udara, dan kondisi cuaca. Yang kedua, Agri Drone Sprayer, drone penyemprot pestisida dan pupuk cair. Yang ketiga, Drone Surveillance, drone untuk pemetaan lahan. Yang keempat, keamanan pangan dan pencegahan hama dengan menempatkan wireless CCTV dengan solar panel di beberapa titik di lahannya. Yang kelima, beberapa aplikasi canggih yang dapat dipakai oleh pelanggan untuk memantau dan menjalankan operasional pertanian dari layar smartphone. Di Indonesia sendiri, penerapan smart farming sudah mulai dilakukan. Contohnya di Desa Batal, Kecamatan Panji, Situbondo, Jawa Timur. Ini dilakukan dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional pada 24 September 2018. Di desa ini, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi meluncurkan Smart Farming 4.0.
Lada merupakan salah satu komoditas penting pada subsektor perkebunan. Lada telah lama dibudidayakan secara meluas oleh masyarakat, seperti di wilayah Lampung, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, dan beberapa titik pengembangan baru lainnya. Perkembangan areal perkebunan lada nasional hingga 2017 mencapai 273.556 hektar dengan diikuti penerimaan devisa hasil ekspor sekitar 11 juta dolar. Ketertarikan masyarakat untuk membudidaya lada cukup besar karena memberikan kompensasi pendapatan yang cukup menarik. Meskipun secara temporer sering terjadi fluktuasi harga akibat dinamika pasar global dan regional. Selain itu, karena faktor lahan yang sesuai untuk pengembangan budidaya lada relatif masih tersedia. Perbaikan budidaya lada cukup relevan bila diarahkan pada penerapan konsep pertanian presisi dan aplikasi mekanisasi atau biasa disebut dengan smart farming. Sebab dengan semakin meningkatnya presisi dalam pemberian input hara, air, dan pestisida yang sesuai kebutuhan fisiologis tanaman lada, diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan mutu hasil lada yang signifikan. Di sisi lain, adanya dukungan aplikasi mekanisasi yang tepat sasaran akan turut meningkatkan efisiensi dalam operasionalnya. Lebih lanjut, penerapan pertanian presisi perlu dilakukan ke arah hilir, terutama pada aspek pengolahan lada putih yang faktanya hingga saat ini masih menjadi kendala bagi usaha tani lada di wilayah Bangka Belitung. Diharapkan akan menjadi solusinya. Hal ini penting menjadi perhatian ke depan mengingat kecenderungan preferensi konsumen yang menghendaki lada yang semakin berkualitas dan bebas dari resiko cemaran mikroba yang berbahaya bagi kesehatan. Di sisi lain, harga lada cukup dinamis mengikuti perkembangan pasar regional dan global. Lada memiliki 6 jenis. Jenis lada yang pertama ada lada hijau. Jenis yang kedua ada lada merah jambu. Jenis lada yang ketiga ada lada merah. Jenis lada yang keempat ada lada putih. Jenis lada yang kelima ada lada hitam. Dan jenis lada yang terakhir ada lada Sichuan. Lada tidak hanya diolah sebagai bahan bumbu dapur saja, akan tetapi pada era sekarang lada juga dapat menjadi bahan seperti kosmetik dan lainnya. Penggiat tanaman lada kini berinovasi menjadikan biji lada sebagai panganan siap saji. Di antaranya seperti saus lada hitam, serta kopi lada hitam yang memiliki khasiat sebagai penghangat tubuh serta meningkatkan stamina. Produk-produk olahan tersebut dikemas dan dapat dipasarkan. Dalam pemasaran lada, terdapat dua pola saluran pemasaran lada, yaitu yang pertama, petani produsen menjual ke konsumen akhir. Yang kedua, petani produsen menjual ke pedagang pengumpul dan pedagang pengecer. Konsep smart farming dan pertanian presisi dalam pemasaran lada dengan bantuan aplikasi atau dengan bantuan internet. Pemasaran lada yang digunakan dengan memanfaatkan platform media sosial. Contohnya seperti dari Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lainnya. Jadi di sini pemasaran lada tidak hanya dijual secara offline, akan tetapi pada era sekarang dengan adanya platform media sosial dengan konsep smart farming tersebut, pada era sekarang pemasaran lada dapat dikatakan secara 4.0. Pertanian dengan begitu jangkauan tidak hanya lokal akan tetapi dapat dunia. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Apabila ada salah kata kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami dari kelompok 29 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.